tutup dulu Mbak. Terima kasih. Apa kabar Mbak? Baik Bu. Oke. Mbak kesini sendiri atau diantar? Saya kesini sendiri. Gitu. Agar kita lebih akrab, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Ratu Syifa. Mbak bisa panggil saya Mbak Syifa, Kak Syifa, atau Ibu Syifa. Kalau nama Mbak sendiri siapa ya? Izin memperkenalkan diri, nama saya Selva. Biasanya dipanggil apa ya? Saya biasa dipanggil Wafa atau Wafa. Kalau gitu boleh saya panggil Kak Wafa? Baik. Tujuan kakak kesini apa ya? Tujuan saya kesini ingin konseling pada ibu. Baik. Apakah kakak sebelumnya pernah konseling Saya belum pernah. atau mendengar tentang konseling? Saya belum pernah mendengarnya. Baik. Kalau boleh saya tahu, kakak kesini atas rekomendasi siapa ya? Saya kesini atas rekomendasi Mbak Asti. Oh gitu. Baik, kan kakak tadi bilang belum pernah konseling ya sebelumnya. Dan juga kakak belum memahami apa konseling. Jadi saya akan menjelaskan seperti apa konseling yang akan kita lakukan saat ini. Konseling individual itu adalah layanan yang diberikan oleh seorang tenaga profesional, yaitu konselor, yaitu saya sendiri, kepada seorang klien, yaitu kakak ya, sebagai kliennya Kak Wafa. Di mana proses tersebut bertujuan untuk mengentaskan masalah yang dialami oleh klien, sehingga si klien bisa menjalani kehidupannya dengan lebih efektif dan efisien. Dan tentunya dengan kehidupan yang efektif dan efisien, klien akan merasa lebih nyaman dan bahagia atas hidupnya. Mengerti Kak? Oke. Saya harap kakak bisa terbuka kepada saya sebagai konselor, karena dengan terbukanya kakak kepada saya akan mempermudah kita dalam proses pendiskusian atau mendiskusikan masalah dan solusi yang akan diperoleh oleh kakak sendiri. Saya harap juga kakak terbuka ya kepada saya sebagai konselor. Saya terbuka, kakak juga harus mempercayai kami sebagai konselor. Kenapa? Karena kami memiliki asas kerahasiaan, yaitu di mana ketika kakak menceritakan atau mengungkapkan apa yang kakak rasakan kepada kami sebagai konselor, akan merahasiakannya dari siapapun, baik dari teman, keluarga, apalagi orang lain ya Kak. Jadi kakak bisa percaya kepada konselor. Selain harus terbuka, kakak juga harus sukarela ya Kak, untuk mengungkapkan apa yang ada di pikiran kakak, apa yang mengganggu kakak selama ini. Jadi diharapkan kakak untuk terbuka dan sukarela kepada saya sebagai konselor. Baik, karena kakak bersedia untuk terbuka kepada saya dan juga sukarela untuk melakukan konseling kali ini, saya ucapkan terima kasih ya Kak. Namun perlu kakak ingat, jadi konseling itu bukan tempat untuk menemukan solusi yang Mbak, akan tetapi tempat untuk kita bersama-sama mendiskusikan masalah yang kakak alami, sehingga kita dapat menemukan solusi yang terbaik untuk permasalahan kakak. Diingat ya Kak. Baik, jika sudah jelas,
Saya akan menjelaskan tentang kontrak waktu yang diperlukan dalam setiap kegiatan layanan konseling ini ya Kak. Jadi layanan konseling yang akan kita lakukan atau kegiatan konseling yang akan dilakukan oleh kakak dan saya bisa dilakukan dalam beberapa sesi. Namun hal tersebut jika diperlukan saja ya, seperti misalkan pada sesi kali ini kakak belum menemukan solusi atau kita sama-sama belum menemukan solusi yang terbaik untuk permasalahan kakak, maka sesi yang selanjutnya dapat kita jadwalkan kembali. Namun jika pada sesi pertama saja permasalahan kakak sudah menemukan titik terangnya atau menemukan solusinya, maka konseling individual dapat dilakukan hanya dengan 1 kali sesi, di mana 1 kali sesi konseling itu dilaksanakan sekitar 45 menitan, 30-45 menit. Nah, jika sesi pertama dirasa kurang efektif, kita bisa melakukan konseling kembali ya Kak pada sesi berikutnya. Jadi seperti itu ya Kak. Apakah kakak sudah relax? Jika belum, silahkan atur posisi kakak agar senyaman mungkin pada proses konseling ini, terasa lebih nyaman. Baik, jika sudah nyaman, saatnya konseling dimulai ya Kak. Jadi bisa kakak ceritakan apa yang membuat kakak merasa tidak nyaman atau masalah apa yang sedang kakak alami saat ini? Baik, saya akan menceritakan permasalahan saya. Jadi saya itu punya masalah. Saya lulus SMA. Saya ingin kuliah, tapi kedua orang tua saya tidak mengizinkan karena ya namanya pemikiran orang tua mungkin kerja itu lebih baik daripada kuliah mungkin ya. Soalnya ada tetangga saya, dia kuliah lulus wisuda, dia ujung-ujungnya juga kerja gitu. Jadi pemikiran orang tua saya situ tidak memperbolehkan masalah kuliah itu ya karena biaya banyak, biaya sudah terpakai banyak kan, ujung-ujungnya juga kerja. Jadi saya disuruh kerja sama keluarga saya, tapi saya ingin sekali untuk kuliah. Jadi kakak merasa tidak setuju dengan keputusan orang tua kakak, bahwa kuliah itu tidak penting karena sama-sama tujuannya untuk bekerja, jadi lebih baik bekerja langsung. Iya. Okay. Tapi apakah kakak pernah membicarakannya dengan orang tua sebelumnya? Mengapa kakak berkeinginan untuk kuliah? Saya pernah membicarakannya, tapi kedua orang tua saya tetap saja menginginkan saya untuk bekerja dibandingkan untuk kuliah. Kalau boleh tahu, kakak ceritanya seperti apa ya, atau menyampaikan kepada orang tuanya itu seperti apa? Saya ingin kuliah karena menurut saya tuh sangat minim banget kan dengan ilmu yang saya dapatkan dari SD, kemudian SMP, kemudian SMA kan. Jadi saya ingin belajar lagi biar ilmu saya itu makin bertambah. Lalu setelah ini juga masih banyak dari perusahaan-perusahaan yang mengambil sarjana S1 juga bisa membantu perekonomian keluarga juga kan. Jadi kakak menganggap dengan kuliah ini bisa mempermudah kakak dalam
jelaskan terlebih dahulu ya masalahnya. Jadi di sini kakak merasa orang tua kakak pemikirannya terlalu kolot gitu atau terlalu zaman dulu gitu ya. Jadi mereka menganggap kerja dan kuliah itu bahwa kuliah itu seperti buang-buang waktu dan biaya gitu kak ya. Dengan kuliah kan ujung-ujungnya juga kerja gitu, kenapa harus kuliah dulu baru kerja gitu kan, padahal kan kita bisa kerja sekarang dan menghasilkan uang sekarang seperti itu. Ya, benar sekali. Apa ada solusi lain yang pernah terpikirkan oleh kakak jika memang kakak tetap harus mengejar keinginan kakak yaitu kuliah? Apa kakak pernah memikirkan solusi atau rencana agar orang tua kakak mengizinkan kakak untuk kuliah? Sepertinya sih saya berpikir ingin bekerja terlebih dahulu, mengumpulkan puing-puing rupiah, menabung dulu. Jika sudah terkumpul, saya bisa kuliah sambil bekerja. Mungkin itu bisa dapat perizinan dari kedua orang tua saya. Jadi kakak juga tidak memungkiri ya bahwa kakak juga perlu kuliah, perlu kerja gitu ya, perlu mendapatkan uang untuk kuliah. Jika boleh tahu, dibandingkan dengan kuliah dan kerja, kakak lebih ingin yang mana? Sebenarnya saya lebih ingin kuliah sih, karena bagi saya ilmu tidak akan habis-habisnya. Karena kerja pasti mikirnya ingin uang, harta pasti kan akan habis. Kalau ilmu nggak akan habis-habisnya, sampai tua atau mati pun kan. Jadi saya lebih memilih kuliah. Baik, kalau kakak pernah mikirin nggak ke depannya kalau kakak kuliah itu mau jadi apa dan setelah kuliah mau apa? Sebelum kakak jawab itu, apa jurusan atau kampus yang kakak tujui apa sih gitu? Apa jurusan yang kakak mau? Baik, saya jawab. Saya ingin menginginkan jurusan di Teknik Nusantara. Karena apa? Karena saya suka matematika. Bagus ya. Iya, matematika, dan saya juga punya cita-cita jadi pegawai di bank minimal. Kalau bisa ya manajernya gitu kan. Baik, berarti itu ya tujuan yang melatar belakangi keinginan kakak untuk kuliah. Jadi agar kakak bisa mendapatkan ilmu tentang ekonomi, perekonomian sehingga bisa masuk ke dunia perbankan ya. Baik. Atau kakak pernah ini enggak apa pernah bertanya enggak ke orang tua selain karena kakak sudah punya tujuan kuliah tersebut, boleh kakak beritahukan kepada saya apa planning kakak untuk kedepannya, planning untuk mencapai tujuan dari keinginan kakak tersebut? Saya jawab sih. Saya planning ke depannya setelah lulus S1, saya akan melamar kerja di bank. Terus saya akan menjadi pegawai sana. Alhamdulillah kan, kalau bisa kerja di bank lumayan gajinya kan, bisa mengangkat derajat orang tua, bisa memberikan kedua orang tua saya rumah, kendaraan atau barang apapun yang mereka senangi, ya membuat kedua orang tua saya bahagia. Karena selama ini kedua orang tua saya sebelum saya kuliah meminta saya untuk bekerja karena mungkin
dia pengen anaknya melihat anaknya senang gitu. Mungkin niat kedua orang tua saya juga baik mungkin karena kedua orang tua saya terlahir dari keluarga yang kurang mampu ya gitu. Silakan diminum dulu Kak, barangkali haus. Terima kasih. Ini dulu. Baik, kita lanjutkan ya Kak. Kakak pernah memikirkan pekerjaan lain atau profesi lain yang akan kakak ambil atau yang ada potensinya dari kakak selain kerja di bank itu? Saya pikir saya ingin berjualan online karena saya yakin di masa pandemi ini pasti akan lebih laris manis karena dengan bantuan ojek online atau lain sebagainya saya pasti bisa dengan pilihan dari usaha saya pasti bisa sukses. Jadi dengan kata lain, selain kakak menginginkan menjadi pegawai bank, kakak juga bisa gitu ya berjualan dengan online. Pertanyaannya, apa jualan online bisa dilakukan dari sekarang atau kakak akan menunggu sampai kakak menjadi pegawai bank? Saya dari sekali dulu sih saya sudah memulai dari kecil-kecilan dulu dari berawal sih saya dari sekolah saya menjualkan cemilan gitu seperti makanan gitu. Jadi kakak sempat berjualan online ya? Apa sampai sekarang masih dilanjutkan? Masih sampai sekarang juga ya alhamdulillah masih sekitar satu kota itu 4 kota doang belum di luar kota. Lumayan produktif ya kak. Tadi kan kakak bilang orang tua minta bekerja ya. Padahal kan kakak menjual online juga kan menurut saya pribadi itu sebuah pekerjaan maupun omsetnya tidak banyak, tidak besar. Tapi kan kakak sebelumnya udah pernah jualan online nih. Kan kata kakak juga konsepnya ada, tapi mungkin tidak terlalu banyak gitu. Hanya sebatas berjualan antar teman gitu ya, daerah sekitar rumah gitu kan. Terus apakah dari uang itu orang tua tahu gitu pendapatan kakak selama kakak menjadi penjual online ini? Orang tua saya belum tahu sih, tapi yang orang tua saya tahu saya tidak pernah meminta jajan uang saku kepada orang tua saya karena mereka tahu karena saya jualan gitu. Jadi kakak nggak pernah tuh ngasih tahu omset kakak selama kakak berjualan ini, misalkan pencapaian seperti ini 300.000 seperti itu. Nah, orang tua tidak tahu ya kak? Iya tidak tahu orang tua. Berarti adanya kurang komunikasi juga ya. Oh iya, saya belum menanyakan, kan kakak ini tinggal masih sama orang tua kan. Jadi bisa dibilang dibiayai orang tua kan. Gaji dari orang tua atau pendapatan orang tua ini seberapa sehingga mereka lebih menyuruh mbak gitu ya, lebih merekomendasikan kepada mbak itu untuk bekerja dibandingkan dengan kuliah gitu. Orang tua saya, bapak saya bekerja sebagai petani, jadi ya sehari 100.000 kisaran segitu, ya paling bisa buat makan doang. Terus di rumah kakak nih, kakak punya saudara lain atau adik gitu yang harus dibiayai itu gitu? Saya punya adik 3, yang satu laki-laki SMA kelas 1, yang 2 SD kelas 3. Yang terakhir
tahun. Jadi masih banyak yang harus dibiayai ya Kak. Iya. Jadi karena perlu banyak biaya, makanya saya pengen kuliah sambil bekerja juga kan, supaya tidak memberati itu beban orang tua. Tapi apa kakak pernah bilang ke orang tua meskipun kakak kuliah gitu, kakak mau kerja gitu, pendapatan juga gitu. Apa kakak udah pernah bicara ini sebelumnya sama orang tua? Yang sebelumnya saya pernah itu ngobrol sama orang tua saya, setelah saya kuliah saya punya kerja di bank, saya akan setelah saya gaji saya akan saya ambil buat kebutuhan saya sehari-hari dengan keluarga saya, adik-adik saya untuk sekolah. Saya setelah kerja saya belum ingin untuk menikah dulu karena saya ingin membiayai adik-adik saya dulu. Berarti kakak pernah bilangnya itu rencana kakak setelah kuliah gitu. Jadi bukan kakak nggak pernah bilang kalau sambil kuliah pun kakak bisa bekerja gitu ya, part time job gitu. Mungkin orang tua mikirnya kalau habis kuliah ini kelamaan. Terus apa kakak ini kuliah, kan kakak mau kuliah nih, apa kakak ada rencana untuk kuliahnya mencari beasiswa kah, atau cuma emang pengen kuliah tapi belum tahu nih ke depannya kayak gimana gitu, mau ambil beasiswa atau mungkin mau kayak biasa aja gitu? Ya saya tuh belum kepikiran ke sana. Sebenarnya saya sudah bertanya-tanya sama dosen yang sudah menangani beasiswa seperti itu, tapi saya belum memberanikan diri buat ngambil beasiswa seperti itu. Iya. Kalau kita tahu nggak berani kenal. Jadi kenapa nih kakak itu kayak kurang berani gitu ya, belum berani buat ngambil beasiswa itu? Ya, saya belum berani karena saya takut nilai IPK saya tiba-tiba turun. Misal semester 2 saya naik, semester 3 turun gitu. Karena saya kan nggak kuliah doang, saya sambil jualan, karena saya sih jualan juga di luar sambil saya mengirim barang-barang klien. Seperti itu. Jadi kakak takut suatu waktu prestasi kakak itu menurun. Mungkin ketakutannya itu sampai ke takut beasiswanya itu dicabut atau seperti itu. Iya, takut nurun pasti beasiswanya bakal dicabut. Jadi kakak merasa bahwa diri kakak ini kurang mampu nih buat menghandle jualan sambil kuliah gitu ya. Cuma kan tuntutannya itu harus prestasinya stabil gitu. Baik. Misalnya saya kayak menyarankan kakak untuk tetap mengikuti beasiswa gitu ya, untuk ikut serta dalam beasiswa gitu. Apa kakak akan mau? Ya, saya mau. Berarti kakak ada kemauan ya untuk ikut beasiswa. Jadi kan berarti di sini kakak perlu meyakinkan diri kakak bahwa kakak bisa untuk mendapatkan beasiswa sekaligus bekerja ya, yaitu berjualan online seperti itu. Apakah kakak pernah melakukan jualan online tapi sambil melakukan kegiatan yang lain, sekolah misalnya? Sebelumnya saya belum pernah. Jadi kakak ini lulus sekolah baru tuh jualan online, jadi belum ada pengalaman buat membagi waktu ya kak. Baik, jadi perlu adaptasi ya kak. Oh iya, saya sudah pernah melakukan jualan sambil sekolah. Waktu saya kelas 3, saya jual collab gitu bareng teman sebangku saya. Jadi bekerja sama gitu. Jadi saya belajar malamnya, sorenya habis pulang sekolah saya buat
buatan itu dagangan. Ya paginya saya sekolah. Oh baik, berarti sebelumnya sebenarnya kakak ini udah berpengalaman ya dalam memanage waktu gitu. Dari yang kakak ceritakan tadi kan sudah jelas tuh kakak bisa memanage waktu kakak, mana waktunya kakak belajar, mana waktunya kakak buat bekerja gitu ya. Sebenarnya kalau dilihat lagi ini nggak ada apa ya, nggak ada hambatan sih menurut saya bagi diri kakak untuk mendapatkan beasiswa, karena sudah dari sebelumnya kakak bisa menempatkan diri gitu kan. Jadi di sini kakak tinggal meyakinkan diri kakak agar yakin nih bahwa saya bisa mendapatkan beasiswa, saya bisa kuliah meskipun dengan keadaan saya yang harus berjualan seperti itu ya. Sebenarnya kan kakak ini ragu nih, takut nilai saya turun, takut gimana ya, takut prestasi belajarnya mungkin gara-gara sibuk jalan ini kan. Tapi ternyata kakak udah bisa nih ngelewatin 1 tahun yang lalu buat berjualan sambil belajar. Jadi saya anggap itu tidak jadi masalah ya kak. Saya sangat mengapresiasi kakak ya kak, karena kakak telah bisa memanage waktu dengan baik saat kakak masih belajar di bangku sekolah SMA seperti itu ya kak. Kakak tahu kapan kakak harus belajar dan kapan kakak harus mengerjakan hal yang lain, seperti halnya kakak mempersiapkan jualan gitu dan menjualkannya gitu kan kak ya. Saya sangat bangga kepada kakak. Dan sebenarnya pengalaman ini dapat kakak ambil pelajaran ya untuk melakukan atau untuk menyelesaikan masalah kakak untuk kemudian hari yang berkaitan dengan manajemen waktu ya kak. Dengan pengalaman kakak, saya yakin kakak pasti bisa untuk melewati semua ini. Semangat ya kak. Kira-kira kakak sudah pernah mencari beasiswa sebelumnya selain beasiswa kampus atau yang direkomendasikan dosen yang kakak kenal tadi itu? Saya itu ditawari itu persyaratannya ya tidak sesuai dengan apa yang saya punya, jadi kayaknya belum jauh ini. Seperti itu. Jadi kakak belum pernah nih ya nemuin beasiswa yang sesuai dengan kriteria kakak gitu, itu yang bisa kakak tempuh gitu ya. Rata-rata mungkin syaratnya kakak kurang bisa memenuhinya gitu. Baik, di sini saya akan merekomendasikan satu beasiswa ya. Ini juga rekomendasi dari teman saya sih. Nama beasiswanya ini ada MySkill. Di sini itu beasiswanya syaratnya itu mudah banget, kayak harus warga Indonesia. Baik, jadi kakak sudah yakin ya mau kuliah dengan jalur beasiswa. Kalau begitu saya akan merekomendasikan satu beasiswa, dan juga itu sebenarnya direkomendasikan oleh teman saya juga. Namanya itu beasiswa MySkill. Kakak bisa lihat di sini. Beasiswa ini itu persyaratannya tuh sangat mudah, seperti hanya sebagai warga negara Indonesia, terdaftar sebagai mahasiswa tetap. Jadi meskipun kakak udah semester 2 nih, kakak tetap bisa gitu buat daftar ke beasiswa ini. Nah selanjutnya nggak ada juga tuh minimum IPK yang diperlukan untuk bisa mendaftar MySkill beasiswa ini. Wah, cocok sekali ya buat saya ya. Iya, jadi kakak nggak perlu takut atau ragu buat beasiswa ini kan. Kakak tadi keraguannya kan bilangnya takut nilai IPK-nya turun atau kurang bagus gitu, jadi nggak bisa masuk nih ke beasiswa. Jadi dengan beasiswa ini kakak bisa sedikit terbantu ya kak. Selanjutnya juga nggak ada persyaratan buat minimum penghasilan dari keluarga gitu ya. Terus benefitnya juga sangat banyak loh kak, kayak misalkan tiap bulannya dapat uang pendidikan, terus dapat pelatihan, terus ada apa lagi ya, ada akses buat kakak tuh belajar e-learning bersama
teman-teman beasiswa my skill juga gitu, jadi kakak mendapat relasi juga di sana. Dan di my skill ini juga terdapat mentorship atau kayak mentoring ya buat setiap penerima beasiswa ini untuk mempersiapkan masa depan mereka. Jadi itu kak. Jadi kalau kakak mau sama beasiswa ini, kakak bisa ikutin ya di Instagramnya, yaitu My Skill ID. Jadi kakak bisa tahu informasi seputar beasiswa My Skill itu di My Skill ID ya kak. Apa itu cukup membantu untuk kakak? Sangat membantu sih, karena saya kan mengkhawatirkan itu saya mengenai. Kalau begitu kita bisa anggap konseling hari ini sudah selesai ya kak, dan sudah menemukan jalan keluarnya, yaitu dengan tetap kuliah dan juga kakak tetap bisa melakukan aktivitas kakak sebagai penjual online gitu, namun bisa fokus kuliah juga gitu dengan beasiswa gitu ya kak. Jadi tidak memberatkan orang tua, jadi insya Allah juga orang tua pasti mengizinkan. Baik, karena kita anggap sesi konseling hari ini sudah selesai, saya akan menyimpulkan permasalahannya, akan menyimpulkan sesi konseling kali ini ya kak. Jadi masalah kakak. Oke, kali ini saya akan menyimpulkan sesi konseling yang kita lakukan hari ini ya kak. Baik, kan kakak awal memiliki masalah, yaitu kakak mau kuliah, ingin berkuliah, tapi orang tua kakak malah menyuruh kakak untuk bekerja. Namun setelah ditelaah lagi, alasan dari orang tua kakak untuk menyuruh kakak bekerja itu karena orang tua kakak ini merasa tidak sanggup gitu ya kak untuk membiayai kakak berkuliah. Jadi kakak berusaha untuk mencari solusi tersebut ya kak. Nah, di sesi konseling kali ini kita mendapatkan solusi yang tepat untuk kakak agar dapat berkuliah, yaitu dengan mengikuti beasiswa gitu ya kak. Itu kan permasalahan yang kakak alami itu ingin kuliah, tapi karena keterbatasan keuangan, orang tua kakak minta kakak untuk bekerja saja gitu ya. Mungkin mereka merasa tidak mampu gitu, namun kakak ingin tetap kuliah karena kakak mempunyai planning dan punya planning gitu buat kedepannya, mau jadi apa, harus bagaimana gitu. Kakak juga udah berusaha keras dengan berjualan online juga gitu kak ya. Selain itu kita sudah menemukan solusinya, yaitu dengan kakak mengikuti beasiswa. Saya yakin kalau kakak itu bisa buat mendapatkan beasiswa tersebut dan menjadi seorang mahasiswi yang aktif atau berprestasi juga, karena dilihat dari sesi konseling kita kali ini, kakak terlihat ambisius dan juga bisa memanage waktu kakak dengan saat kakak harus bekerja, di mana kakak harus belajar gitu ya. Semangat ya kak. Ya udah, sampai di sini konseling kita hari ini. Namun jika kakak masih memiliki kayak keluhan atau perasaan tidak nyaman tentang hal ini atau mungkin hal lain, kakak bisa datang lagi kemari. Dengan senang hati saya akan menerima kakak. Terima kasih ya. Saya pamit pulang dulu ya. Hati-hati ya kak. Iya.
Dalam video saya, klien memiliki permasalahan yaitu ia ingin berkuliah namun orang tuanya merekomendasikannya untuk bekerja. Saat dilakukan sesi konseling dan diberikan beberapa pertanyaan, barulah diketahui bahwa hal yang melatar belakangi orang tuanya tidak mengizinkan ia untuk kuliah yaitu karena permasalahan ekonomi. Orang tuanya takut bahwa mereka tidak bisa membiayai sang anak atau klien karena masih ada anak-anak yang harus mereka biayai juga. Jadi klien tetap ingin berkuliah sehingga ia masih mencari solusi untuk hal tersebut. Klien juga memiliki usaha sampingan yaitu jualan online, namun penghasilan dari jualan online itu tidak bisa membantu klien untuk mencapai tujuannya berkuliah, sehingga ia membutuhkan solusi yang lain. Setelah melakukan beberapa pertanyaan dan negosiasi, akhirnya klien mendapatkan solusi untuk berkuliah dengan beasiswa. Namun tidak sampai situ, klien masih memiliki permasalahan yaitu ia ragu bahwa ia mampu mendapatkan beasiswa tersebut dan mempertahankannya, karena ia merasa dengan kesibukannya sebagai penjual online ia akan kehilangan atau menurunkan kualitas belajarnya sehingga prestasinya bisa menurun dan beasiswanya bisa dicabut. Namun konselor tetap meyakinkan klien bahwa klien bisa berkuliah dengan beasiswa atas dasar pengalaman klien yang pernah berjualan saat masih di bangku SMA. Klien juga terlihat bisa menghandle dan bisa memanage waktunya, kapan waktu belajar dan kapan waktunya untuk berjualan, sehingga itu yang membuat konselor yakin bahwa klien bisa mendapatkan beasiswa dan berkuliah dengan baik. Tuntutannya itu harus prestasinya stabil. Oh iya, saya sudah pernah melakukan jualan sambil sekolah. Waktu saya kelas 3, saya jual collab gitu bareng teman sebangku saya. Jadi bekerja sama gitu. Jadi saya belajar malamnya, sorenya habis pulang sekolah saya buatan itu dagangan. Ya paginya saya sekolah. Berarti sebelumnya sebenarnya kakak ini udah berpengalaman ya dalam memanage waktu gitu. Dari yang kakak ceritakan tadi kan sudah jelas tuh kakak bisa memanage waktu kakak, mana waktunya kakak belajar, mana waktunya kakak buat bekerja gitu ya. Sebenarnya kalau dilihat lagi ini nggak ada apa ya, Kuatan ya dirimu. Enteng loh gini kan. Iya. Kayak kemarin. Iya. Ini terlalu Mm-mm. mungkin kitanya kakinya harus